Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari dimanapun Anda berada yang masih setia nonton channel favorit Anda, Jalan Ari. Kali ini saya akan bincang-bincang santai dengan satu sosok yang akan membedah tentang bagaimana pengembangan wisata di Aceh, hal apa saja yang harus dilakukan, serta persiapan-persiapan yang memang nantinya itu akan berkontribusi untuk mengembangkan wisata Aceh. Saya langsung mendatangkan satu orang yang memang sedang digadang-gadangkan ke depan akan menjadi orang yang paling hebat lagi selain menjadi rektor. Beliau Profesor Dr. Insinyur Haji Herman Fitra STMT IPM ASEAN Inc. Panjang kali Pak Rektor. Langsung saja saya sapa beliau. Selamat datang di Jalan Ari Pak Rektor. Terima kasih Bang Ari atas undangannya. Semoga bisa berdiskusi lah. Saya malah satu kehormatan bisa datang Pak Rektor di studio tercinta ini. Alhamdulillah. Sabari, sebagai hal yang memang penting kita ketahui, memang Aceh memiliki satu potensi luar biasa untuk wisatanya. Dari data yang saya himpun, ya, tentunya ini bukan sembarangan. Artinya data ini memang sangat besar potensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh. Ada 1.003 situs bangunan cagar budaya, 833 objek wisata, 502 pemandu wisata, 202 kelompok sadar wisata, 533 hotel bintang dan non bintang, 398 biro perjalanan wisata, dan macam ragam lainnya. Nah, artinya ini satu modalitas yang memang harus dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk mendatangkan satu kemajuan ekonomi bagi Aceh. Bagaimana pandangan seorang rektor Universitas Malik Saleh? Langsung saja saya akan berikan satu semacam pemicu untuk bisa berdiskusi. Pak Rektor, apa yang penting harus dilakukan agar wisata di Aceh bisa pesat dan berkembang? Ya Bang Ari, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini atau beberapa tahun terakhir di Aceh ini investasi yang kita harapkan bisa tumbuh ternyata kan sampai dengan hari ini belum menggembirakan hasilnya. Jadi sebagian besar industri-industri kita itu kan lebih kepada menggali sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Iya, betul. Sementara untuk UMKM sendiri juga masih tertatih-tatih lah menurut saya. Nah, salah satu cara saya pikir yang hari ini harus kita gali lebih besar itu adalah potensi wisata yang ada di Aceh ya, apakah di pesisir utara, timur, tengah, barat, selatan. Karena semua daerah di Aceh itu sangat menarik sebenarnya untuk explore. Nah, kita sebenarnya beberapa hari terakhir kan isu tentang kondisi infrastruktur khususnya jalan kan itu sangat dipantau orang. Dan kita karena sudah mulai dari nasional dulu ketika Pak Jokowi datang ke Lampung ya. Sementara kita di Aceh ini kan bersyukur sekali, jadi kondisinya atau infrastruktur jalannya yang kita kenal dulu dengan istilah jaring laba-laba, menghubungkan pantai utara, timur, tengah sampai barat, selatan, ini kan alhamdulillah sudah terjadi hari ini. Nah memang kalau kita lintasi pedalaman Aceh, tengah Aceh, dari timur barat sampai barat selatan itu, alamnya sangat menarik sebenarnya. Infrastrukturnya sudah mendukung, artinya kalau ini kita gali lebih jauh tentu akan memberikan dampak positif tumbuhnya ekonomi baru di Aceh. Termasuk jalan Lesten Tamiang yang sedang digadang-gadangkan akan dibangun, akan dilaluin di Gailurus itu ya? Iya, termasuk ada 12 jaringan jalan itu kan yang menghubungkan itu. Jadi sebagian besar kan itu sudah selesai, sudah bisa dimanfaatkan. Terutama untuk menggali potensi wisata yang ada di hampir semua kabupaten kota di Aceh dengan kelebihannya masing-masing. Nah memang hari ini kita lihat yang masih belum bisa membantu adalah sektor hotel dan restoran. Kenapa bisa seperti itu Pak? Nah mungkin karena investasi itu kan saya bilang tadi di awal, investasi di Aceh ini susah sebenarnya orang mau berinvestasi. Banyak alasan ya, kalau nanti kita kupas banyak alasan. Dari sekian banyak alasan itu apa yang Pak, yang beberapa hal yang bisa diungkap? Jadi kan investasi Aceh itu sebenarnya kan kalau kita pengusaha kan ada 3 hal ini. Yang pertama adalah kepastian investasinya kembali. Nah, ini bagaimana bisa dijamin. Ya. Kemudian rasa aman dan nyaman orang berusaha. Ketiga, kepastian hukum. Nah, 3 hal ini tentu menjadi hal yang utama bagi setiap orang yang mau investasi. Nah, misalkan mau investasi, ya, dia pinjam uang bank, kemudian dia bangun. Nah, sementara
ada proses pembangunan sendiri, dia belum dapat apa-apa, masih pengeluaran. Kalau ada biaya-biaya yang besar itu kan tentu membuat orang ragu. Betul. Saya pernah dengar dari seorang tokoh besar di Indonesia, dia ngomong ke saya, Pak Rektor, saya sudah coba dorong nih ya untuk investasi di Aceh, tapi ternyata memang overhead-nya terlalu tinggi. Nah, ini yang membuat orang ragu-ragu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu saya pikir kita nggak boleh berpangku tangan mengharapkan orang datang membangun Aceh, tapi kita sendiri coba membangun dengan potensi yang ada. Termasuk investasi di sektor wisata ya. Termasuk. Jadi artinya ini kan belum menggembirakan. Nah, kita memang sebenarnya terus mendorong agar semakin banyak investor yang mau datang kan membangun daerah kita. Nah, tapi saya mau coba lepas dari situ dulu. Iya. Artinya potensi yang ada itu coba kita gali lah. Ya, paling tidak dari kita buat kita dulu, gitu kan. Jadi Ya, sepakat. uang yang kita miliki itu tidak dibawa keluar, tapi dihabiskan dibagi buat masyarakat yang ada di Aceh. Salah satunya dengan kita menikmati suasana alam. Ya. Kita datang ke situ, kita belanja, ya, kita mungkin istirahat juga tidur dan seterusnya. Jadi memang di beberapa tempat ya, masih ada yang sangat terbatas situasi hotel dan restorannya. Kayak di Sabang gitu ya. Sabang sebenarnya juga relatif sudah lumayan. Oh, Misalnya di Aceh Selatan, Tapak Tuan, Oh, oke. yang saya pernah sekolah di sana. Nah itu kan kalau mencari hotel di sana susah. Sementara Ya. alamnya di sana itu luar biasa bagusnya. Nah, Dia belum teroptimalisasi di ekspor ya. belum, karena memang hotel restorannya itu menjadi satu ganjalan. Orang mau datang ke sana tentu tanya, ada nggak hotel yang bisa direkomendasikan gitu kan? Contohnya. Nah ini Nah, kalau umpamanya Pak Rektor ada ide gagasan tentang wisata kesehatan, wisata misalnya wisata agroforestry, wisata healthy, wisata apa ya artinya banyak hal yang bisa dipakai ya untuk dikembangkan dalam konteks mengembangkan dunia wisata di Aceh. Hanya saja juga ada yang masih ambigu ketika orang luar memandang ada wisata halal yang memang sedang digaungkan oleh pemerintah Aceh itu sendiri. Nah, konsep halal ini kan masih satu debatable, Pak Rektor. Nah, dalam konsep itu dibenturkan dengan realitas seperti apa sebenarnya? ya, kalau saya konsep yang ingin saya tawarkan tadi kita diskusi sebenarnya adalah konsep menjual keindahan alamnya, ya, terus kekayaan kulinernya. Nah, itu sebenarnya yang mau saya dorong. Jadi wisata halalnya itu lebih ke foodnya, ya, Foodnya. makanannya. Jadi orang-orang yang memeluk agama Islam itu diharapkan datang ke tempat kita karena orang liburan itu kan salah satu juga dicari makanannya. Iya, Jadi betul. tidak ada hambatan kan dari sisi kebutuhan makannya. Nah, itu harusnya didorong selain menikmati suasana alam yang begitu indah, begitu asri. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi infrastruktur relatif sudah lebih baik. Ya, akses ke tempat-tempat itu Akses sudah- jalan dan lainnya. jalan, ya, kemudian Iya. bandara juga udah Bandara udah dibangun banyak, beberapa ya. tempat. Akses laut juga ada. Nah, sekarang memang untuk hotelnya terutama Sambil minum Pak Rektor ya. siap. Hotel yang masih sangat terbatas. Ya. Nah, ini yang kalaupun misalnya itu belum ada, didorong aja homestay di masyarakat, dilatih masyarakatnya bagaimana mengelola homestay yang ada. Iya. Walaupun kita nggak bisa misalnya mengharapkan ada hotel-hotel yang berbintang. Jadi Sudah dimulai itu di Aceh Tengah tuh saya lihat tuh homestay itu sudah mulai muncul di Aceh Tengah tuh ya. kalau Aceh Tengah hari ini sangat berdampak positif Iya. dengan bagusnya infrastruktur kan. Iya. Jadi kalau kita di pesisir utara ini menjadikan Aceh Tengah itu puncak. Jadi bisa dari Dos Mawe ya, Sambil minum Pak Rektor. mau minum kopi, Iya. tinggal datang aja ke Takengon, nikmati ya sekitar 2 jam setengah udah sampai minum kopi terus pulang. Ya. Jadi bisa PP kan, saya nikmati dulu. Siap. Nah, ini tanpa gula Pak Rektor. Jadi memang pas. Ya ini baru menikmati kopi. Lanjut Pak Rektor. Nggak menikmati mas. Nah, jadi Takengon termasuk salah satu daerah yang menikmati hasil hari ini dengan semakin bagusnya infrastruktur kan. Di Bener Meriah juga ada bandara, Iya. walaupun belum setiap hari ada penerbangan. Tapi artinya akses menuju sana kan sudah sangat bagus. Iya. Nah, sehingga kalau kita mau ke pantai barat selatan, itu kan tengahnya Aceh Tengah. Iya. betul. Orang transit di situ, orang akan makan di situ, orang akan minum di situ, beristirahat sejenak di situ, uang berputar di situ. Ya. Nah, jadi
itu sangat-sangat menguntungkan. Nah, sekarang bagaimana? Bukan cuma Takengon yang hidup, tapi juga di kabupaten lain ya. yang lain. Karena saya pikir salah satu yang bisa menjadi modal ekonomi Aceh itu adalah wisatanya. Hmm. Ya, karena semua orang yang datang ke Aceh menikmati kuliner, semua menyatakan sangat enak kuliner. Masuk orang dari Malaysia datang, dari Singapura datang, dari luar kan, dari Medan dan macam ya. Artinya itu satu hal yang memang harus diberdayakan. Siap. Kemudian kan relatif tempat-tempat wisata di Aceh itu murah dibandingkan misalnya kota-kota lain kan yang kota-kota besar. Jadi menarik orang untuk datang. Nah, tentu kan ini akan berefek pada masyarakat sekitar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih terbuka, bisa menerima orang-orang yang datang. Nah, tentu tanpa harus meninggalkan adat budaya masyarakat Aceh Iya, sepakat. yang Sangat Islami ya. Islami. Iya, Nah, iya, iya. itu tentu kalau kita bisa menjaga bersama, kemudian kita membuka diri, ini tentu akan lebih baik. Nah, ada hal yang memang ide Pak Rektor ini sangat brilian saya lihat ya, untuk bagaimana mengoptimalkan potensi setiap wilayah yang tidak hanya terfokus pada Sabang atau Aceh Tengah saja, tapi ada kabupaten kota lainnya. Nah, penting tidak ya untuk sahabat tadi juga pemerintah Aceh untuk mengeluarkan satu kebijakan yang itu artinya semua daerah ya itu betul-betul memprioritaskan, memfokuskan untuk pengembangan wisata sehingga daya ungkitnya itu betul-betul nyata untuk mendatangkan PAD bagi daerah masing-masing. Ya, karena kalau wisata itu kan dia berdampak langsung ke masyarakat, ya, terutama yang di sekitar itu. Orang kan langsung belanja, langsung dapat uangnya. Iya. Nah, ini yang perlu bagaimana dihubungkan nih. Connectionnya itu dihubungkan antar kabupaten kota, masing-masing kan punya karakter sendiri-sendiri. Iya. Nah, ini saling memperkuat, artinya misal orang datang ke Lok Sumawe sebagai kota jasa lah, di situ ada pendidikan, di situ ada industri. Iya. Nah, jadi kalau orang mau menikmati suasana, ya alamnya itu datang ke Aceh Tengah. Nah, tapi jangan berhenti di Aceh Tengah, orang juga bisa lanjut ke Melabuh dengan Raya, terus ke Tapak Tuan, kan di pantai barat selatan itu juga sangat bagus. Apalagi Aceh Selatan, luar biasa tempat-tempatnya. Ya masih sangat alami, sangat natural, indah sekali. Nah, dan saya kan termasuk orang yang suka traveling ya, khususnya di Aceh. Saya nikmati semua ya alamnya, ya. Misal kalau ada sunset kita berhenti, walaupun hanya beberapa menit untuk berfoto. Kemudian walaupun hanya beli jagung dengan masyarakat sekitar, beli kacang, tapi kan itu saya pikir bisa berbagi juga ya ke kehidupan masyarakat setempat ya. Nah, sehingga kami memang kalau di Maliku Saleh itu sudah 4 tahun ini kegiatan-kegiatan itu tidak diizinkan lagi keluar kota. Jadi kita harapkan yang paling sering memang kegiatannya di Aceh Tengah karena dekat. Iya. Dan itu kita sampaikan nanti gitu pulang jangan lupa bagi rezeki buat saudara kita yang di Aceh Tengah. Jadi sepanjang jalan itu kita suruh belanja, beli sayur-sayuran, pulang ke rumah. Jadi kedatangan kita itu membawa kebahagiaan bagi orang. Gitu. Nah, ada yang penting juga, sahabat Ari kan yang nonton ini Pak Rektor banyak kalangan milenial, kaum muda ya. Tentunya kaum muda kan penting untuk mensosialisasikan, membangun daerahnya itu di blow up ya, sehingga orang mau hadir, datang ya, dengan bagaimana menikmati suasana alam, makanan seperti yang Pak Rektor katakan. Nah, tapi terkadang kita dihadapin pada kesadaran kaum muda yang masih lemah untuk memberikan satu kontribusi nyata dalam mengkampanyekanlah daerahnya sendiri itu. Ya, kalau mau belajar itu kita lihat bagaimana kreativitas saudara-saudara kita, saya pikir anak-anak muda yang ada di Aceh Tengah. Nah, itu kan kalau lewat media sosial mereka bagaimana promosi promosi daerahnya sehingga menarik orang untuk datang. Dan saya pikir kita bisa belajar dari anak-anak muda yang di Aceh Tengah yang sangat kreatif hari ini. Jadi lahan-lahannya itu tidak lagi dibiarkan, tidak produktif, hanya lahan-lahan kosong dijadikan misalnya untuk tempat camping misalnya kan di akhir pekan kan begitu banyak dia hanya menyewakan tenda-tenda gitu. Tapi kan ada kegiatan yang berputar di situ. Saya pikir di tempat-tempat yang lain juga harusnya bisa karena hari ini kan akses infrastrukturnya sudah sangat baik. Dan saya sebenarnya juga mendorong kegiatan itu misalnya di Galues. Galues juga sangat bagus kan, apalagi di situ kan ada kaki gunung Loser. Jadi kalau kita mau mendaki kan lewat Belang Kejeren.
Dan itu kan sebenarnya juga bisa dijual sampai ke dunia internasional, Gunung Leuser itu kan. Nah, bagaimana Ada terjun juga, ada apa air, ada air terjunnya, jadi trek mau mendaki Iya. Gunung Leuser itu. Nah, ini sangat membantu. Nah, tapi memang promosinya belum semasif di Aceh Tengah. Nah, ini bisa kita bantu. Padahal kalau kita mau dari pantai barat hari ini, dari pantai timur, dari Perla itu, saya pikir nggak jauh, udah sampai gitu ya, udah dekat. Nah, jadi akses menuju kabupaten kota di Aceh itu hari ini sudah sangat mudah. Nah, Harusnya dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik ini harus bisa mendongkrak tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang didorong dengan wisata-wisata tadi sehingga bisa tumbuh UMKM. nah, kiat-kiat apa yang memang penting dibangun kesadaran bagi, sekali lagi Pak Rektor, untuk kaum muda ya, yang memang satu pilar utama untuk bisa memajukan dunia wisata yang ada di Aceh, sehingga tidak hanya satu skup yang ada di Aceh Tengah, anak-anak muda yang sudah kreatif yang Pak Rektor jelaskan tadi, tapi semuanya sadar pentingnya kaum muda itu untuk mengkampanyekan daerah masing-masing itu, Pak Rektor. Ya, eh, kalau di pesisir utara timur ini kan yang dijual itu pantainya, Iya. masih pantainya ada sedikit lah, pegunungannya juga ada sedikit, sungainya misalnya, tapi yang fokus ke lautnya karena laut kita itu kan bagus sekali itu. Iya. Jadi kalau orang-orang Sumatera Utara datang itu kalau nggak merasakan air laut, nggak mandi, maksud saya itu sepertinya nggak sah datang ke Aceh. Karena air kita akan lihat begitu biru kan, Ya, betul. jauh lah dibandingkan dengan kawan-kawan di Sumatera Utara. Nah, ini bagaimana di ini masyarakat juga diedukasi pertama ya. Jadi kita bisa menghormati tamu tanpa harus meninggalkan budaya kita, memberikan orang nyaman datang ke tempat kita ya. Dan tentu kita semua bukan hanya pemerintah melatih anak-anak muda kita agar bisa bagaimana mengelola wisata ini menjadi lebih baik. Paling tidak yang pertama adalah keterbukaan ya. Keterbukaan bisa menerima orang-orang yang datang ke tempat kita tanpa harus ada antipati ya dengan suku atau bangsa tertentu gitu. Karena kan ini bagian mendongkrak ekonomi kerakyatan saya pikir. Nah, tentu kami juga bertanggung jawab untuk itu ya, misalnya lewat usaha kreatif mahasiswa. Ya, melatih mahasiswa-mahasiswa itu menjadi entrepreneur. Ya. Sepakat tuh, ide Nah, bagus tuh. itu juga kita lakukan. Walau memang kita belum bisa melakukan secara masif. Iya, betul. Tapi sudah ada langkah kecil lah. Ada dilakukan ya. Dan sekarang sebenarnya kalau bisa mau kita kreatif itu bisa kita promosikan dengan biaya yang murah kan lewat IG misalnya, media sosial ya. Kan hampir semua anak muda itu kan punya akun sosial. Iya. Nah, itu tinggal dijual saja di situ, Betul. kreativitas, kelebihan daerah dan seterusnya. Sehingga orang mau datang. Nah, apalagi Aceh hari ini kan cukup banyak perguruan tinggi negeri. Nah, nggak usah ini ya, dihitung aja misalnya setahun ada 4 kali buat wisuda satu kampus yang negeri. Kita ada 12 kampus negeri. Nah, itu aja berapa sudah bergerak ekonomi. Orang datang misalnya anaknya wisuda. Nggak mungkin dia datang sendiri atau berdua. Iya. Ya buat keluarganya, buat Potensi adiknya, segala macam kan. Nah, waktu datang itu nggak mungkin dia nggak pergi tempat wisata. Kalau di tempat kami itu nggak mungkin dia nggak ke laut, menikmati suasana itu. Jadi bisa di tempat kita itu sampai 3 hari. Wisuda 1 hari, persiapan, terus mau pulang kan nikmati suasana. Nah, waktu dia datang itu wisata itu makan, ya restoran pasti terbantu, hotel, ya, kemudian UMKM. Kemudian studio untuk foto misalnya, terus rias kan, mau wisuda pagi, nah macam-macam lah. Itu hanya untuk wisuda aja berapa ribu orang yang datang, ya, bawa uang. Kalau kita pakai tolok ukur itu memang potensi sekali ya. Baru hal kecil ya. Ya, itu baru satu, Betul. kan. Nah, jadi bayangkan kalau setiap akhir pekan, nah kita nggak bilang setiap hari lah, ribuan orang datang mengunjungi, berapa berputar uang di tempat-tempat wisata itu tanpa kita harus mengharap lagi, artinya uang-uang dari proyek-proyek pemerintah. Oke, nyinggung masalah pemerintah nih, urusan Pak Rektor. Apa sebagai pengunjung bincang-bincang santai kita tentang membangun wisata Aceh untuk jalan hari nanti ditonton oleh banyak pihak, apa saran yang memang konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar wisata Aceh itu lagi maju ya, khususnya hal-hal yang memang belum teroptimalkan atau tersosialisasikan ke dunia internasional maupun nasional?
Iya, kalau bicara wisata itu kan sebenarnya adalah menjual jasa. Ya, jasa. Jadi pelaku jasa itu kan manusia, orangnya. Nah, ini bagaimana melakukan kegiatan secara masif untuk memberikan pengertian bagi orang-orang yang terlibat di dunia wisata itu, bagaimana cara mengelola wisata. Nah, supaya wisata itu bisa hidup, yang paling penting itu kan menarik orang dulu. Iya. Menarik itu lewat promosi. Jadi orang dilatih bagaimana melakukan promosi di media sosial. Nah, setelah orang tertarik kan datang. Nah, waktu orang datang itu bagaimana orang nyaman, artinya tidak datang cuma sekali, ya, dan tidak istilahnya kampanye negatif. Jadi orang datang, dia nyaman, diharapkan selanjutnya promosi itu nggak lewat kita lagi, tapi lewat orang-orang yang datang tadi. Nah, jadi yang kedua dilatih bagaimana agar orang yang datang ke tempat kita itu merasa nyaman, nyaman dalam penyambutan, nyaman pada saat dia Pelayanannya. pelayanan, ya, merasakan suasana, kuliner dan seterusnya. Ini yang Harus dilakukan oleh pemerintah. kemudian dijamin jangan ada kutipan-kutipan yang tidak resmi. Kalau ada kutipan-kutipan itu kan orang nggak nyaman walaupun nilainya kecil. Iya, iya. Tapi kan secara psikologi dia nggak nyaman. Lebih bagus dia bayar mahal, tapi jelas kontribusinya dan dia nggak khawatir. Yang susah kan kalau ada yang Dan feedbacknya pun untuk mereka kalau bayar mahal kan feedbacknya. iya kan tentu ada pajak Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang harusnya kita sama-sama, menurut saya bukan cuma pemerintah, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, memberikan edukasi buat pelaku usaha Jasa. wisata tadi. Baik, Janari, tidak terasa sudah banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Rektor Universitas Malikul Saleh. Tentunya banyak hal yang berisi yang bisa dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah dan kita semua untuk bisa sadar diri sekaligus berperan dalam memajukan dunia wisata di Aceh. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Ari.